Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyatul Mahbubah, mahasiswa dari jurusan Pendidikan IPS kelas E. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar konseling. Dan video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh Ibu Amalia Fitriana MPD. Baik, akan saya lanjutkan pada pembahasan video kali ini. Saya akan membahas mengenai pengertian konseling, konseling individu, konseling kelompok, dan masalah-masalah siswa di sekolah. Yang pertama mengenai pengertian konseling. Dalam bahasa Latin, istilah konseling disebut consilium, yang berarti dengan atau bersama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk istilah konseling ini mengandung pengertian kurang lebih sama dengan penyuluhan. Kemudian ada pengertian konseling menurut para ahli. Yang pertama, menurut Glenn Smith, beliau memaparkan konseling yakni proses dalam mana konselor membantu klien membuat interpretasi tentang fakta-fakta yang berkaitan dengan suatu pilihan, rencana, atau penyesuaian yang perlu dibuatnya. Kemudian menurut Milton E. Hahn dan Malcolm McLean, proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang antara individu yang berkesulitan karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang karena latihan dan pengalaman yang dimilikinya mampu membantu orang lain memperoleh pemecahan-pemecahan berbagai jenis masalah pribadi. Dan yang terakhir ada menurut Babinski, beliau memaparkan bahwa konseling merupakan interaksi yang terjadi antara dua individu yang masing-masing disebut konselor dan klien, diadakan dalam suasana profesional, kemudian diciptakan dan dikembangkan sebagai alat untuk memudahkan perubahan-perubahan dalam tingkah laku klien. Dari pengertian konseling tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling merupakan proses pemberian bantuan yang dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka antara seorang ahli, yaitu orang yang telah mengikuti pendidikan khusus dan terlatih secara baik dalam bidang bimbingan dan konseling, dan seorang individu yang sedang mengalami suatu masalah atau kesulitannya sendiri. Di samping mengatasi masalahnya dengan segera, melalui hubungan itu, individu juga dibantu untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Pada pembahasan selanjutnya yakni mengenai konseling individu. Konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Jadi, konseling individu merupakan proses pemberian bantuan yang mana konseli bertemu dengan konselor secara langsung, face to face, dan di dalamnya terjadi interaksi. Hubungan konseling bersifat pribadi yang menjadikan konseli nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Kemudian tujuan konseling individu. Ada dua tujuan. Yang pertama tujuan umum, yakni supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Kemudian tujuan khusus, yakni tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Jadi di sini tentunya klien itu memiliki masalah yang berbeda-beda antara klien satu dengan klien yang lainnya, dan di situ juga nantinya konselor itu
mengatasi atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut juga berbeda-beda. Ya, selanjutnya yakni fungsi konseling individu. Fungsi yang pertama yakni fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yakni fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien tentang dirinya, seperti bakat, minat, atau pemahaman kondisi fisik, lingkungannya, atau berbagai informasi, baik itu mengenai informasi pendidikan atau informasi tentang karir. Yang kedua ada fungsi pencegahan. Fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul. Kemudian fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan. Kemudian fungsi yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi konseling ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami oleh klien. Dari beberapa fungsi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fungsi konseling individu adalah di mana konselor dapat memberikan pemahaman kepada klien tentang permasalahan yang dihadapinya. Ketika klien telah memahami, maka permasalahan tersebut dapat dientaskan dan dicegah dampak dari permasalahan klien, serta klien juga dapat memelihara dan mengembangkan potensi agar tetap dalam keadaan menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya ada asas-asas konseling individu. Ada beberapa asas-asas di dalam konseling individu, diantaranya sebagai berikut. Ada asas kerahasiaan, kemudian asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas ahli tangan kasus, dan yang terakhir ada asas Ludwuri Handayani. Dari asas-asas tersebut sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan konseling, dan asas-asas itu juga dianggap sebagai suatu rambu-rambu dalam pelaksanaan konseling yang harus diketahui dan diterapkan oleh konselor dan klien agar konseling dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya ada tahapan konseling individu. Tahapan konseling individu ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, tahap awal konseling. Pada tahapan ini ada berbagai proses. Yang pertama yakni membangun hubungan konseling yang melibatkan klien, di mana dalam hubungan ini nanti diharapkan bisa terjadi keberhasilan pada saat akhir nanti. Dan kunci keberhasilan itu terletak pada keterbukaan konselor, keterbukaan klien, dan konselor mampu melibatkan klien terus-menerus dalam proses konseling. Karena dengan demikian, maka proses konseling individu akan lancar dan segera dapat mencapai tujuan. Kemudian ada memperjelas dan mendefinisikan masalah. Kemudian ada membuat penafsiran dan penjajakan. Dan pada tahap ini ada menegosiasikan kontrak. Kontrak artinya perjanjian antara konselor dan klien. Adapun kontrak tersebut meliputi kontrak waktu, artinya berapa lama waktu yang diinginkan untuk pertemuan oleh klien dan apakah konselor tidak keberatan dengan waktu yang telah ditentukan tersebut. Kemudian kontrak yang kedua ada kontrak tugas, yaitu tugas apa saja yang harus dilakukan oleh konselor dan klien. Dan kontrak yang terakhir ada kontrak kerjasama dalam proses konseling.
Kemudian tahap yang kedua ada tahap pertengahan atau tahap kerja. Pada tahap pertengahan ini memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Jadi pada tahap pertengahan ini itu konselor itu menindaklanjuti tentang masalah-masalah yang terjadi pada konseli. Kemudian tahap akhir konseling atau tahap tindakan. Pada tahapan ini ditandai dengan beberapa hal, yakni menurunnya kecemasan klien. Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan kecemasannya. Kemudian adanya perubahan perilaku klien ke arah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Kemudian adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Dan yang terakhir terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat mengoreksi diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar. Jadi klien sudah bisa berpikir realistik dan percaya diri. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai konseling kelompok. Konseling kelompok adalah salah satu bentuk teknik bimbingan yang menjadi sasaran bimbingan dan konseling kelompok. Tetap konseli secara individual, namun dengan memanfaatkan suasana kelompok sebagai cara treatment dan sarana remedial atau perkembangan konseli. Yang selanjutnya yakni mengenai tujuan konseling kelompok. Bagi konseling kelompok dapat bermanfaat sekali karena melalui interaksi dengan anggota-anggota kelompok, mereka akan mengembangkan berbagai keterampilan yang pada intinya meningkatkan kepercayaan diri atau self-confidence dan kepercayaan terhadap orang lain. Dalam suasana kelompok, mereka merasa lebih mudah membicarakan persoalan-persoalan yang mereka hadapi daripada ketika mereka mengikuti sesi konseling individual. Dalam suasana kelompok, mereka lebih rela menerima sumbangan pikiran dari seorang rekan anggota atau dari konselor yang memimpin kelompok itu daripada mereka berbicara dengan seorang konselor dalam konseling individu. Dalam konseling kelompok, konseli juga dapat berlatih untuk dapat menerima diri sendiri dan orang lain dengan apa adanya, serta meningkatkan kepercayaan diri dan kepercayaan pada orang lain, serta dapat meningkatkan pikirannya juga. Kemudian, fungsi konseling kelompok. Fungsi konseling kelompok ini ada dua. Yang pertama ada fungsi layanan kuratif, yaitu layanan yang diarahkan untuk mengatasi persoalan yang dialami individu. Kemudian yang kedua ada fungsi layanan preventif, di mana layanan konseling yang diarahkan untuk mencegah terjadinya persoalan pada diri individu. Selanjutnya yakni asas-asas konseling kelompok. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yakni segala sesuatu yang dibahas dan muncul dalam kegiatan kelompok hendaknya menjadi rahasia kelompok yang hanya boleh diketahui anggota kelompok dan tidak disebarluaskan ke luar kelompok. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini yakni anggota kelompok
Kesukarelaan anggota kelompok dimulai sejak awal rencana pembentukan kelompok oleh konselor. Kesukarelaan terus-menerus dibina melalui upaya pemimpin kelompok mengembangkan syarat-syarat kelompok yang efektif dan penstrukturan tentang layanan konseling kelompok. Kemudian ada asas-asas yang lain. Selanjutnya ada tahap-tahap konseling kelompok. Dalam tahap konseling kelompok ini dibagi menjadi beberapa tahap. Di tahap yang pertama yakni tahap pembentukan. Tahapan ini merupakan tahap pengenalan, tahap pelibatan diri ke dalam suatu kelompok. Pada umumnya dalam tahapan ini para anggota saling memperkenalkan diri, mengungkapkan tujuan, cara, asas-asas dan permainan untuk mengakrabkan suasana kelompok. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap peralihan, tahapan untuk mengalihkan kegiatan awal kelompok ke kegiatan berikutnya yang lebih terarah pada pencapaian tujuan kelompok. Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan diantaranya menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya, menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya, kemudian membahas suasana yang terjadi dan meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota jika perlu kembali ke beberapa aspek tahap pertama atau yang ada pada tahap pembentukan. Tahap yang ketiga ada tahap kegiatan atau pembahasan, yaitu tahapan kegiatan inti mengentaskan masalah pribadi anggota kelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh anggota kelompok pada tahap ini yakni sebagai berikut. Setiap anggota kelompok mengungkapkan masalah pribadi yang perlu mendapat bantuan untuk pengentasannya. Kemudian kelompok memilih masalah mana yang hendak dibahas dan dientaskan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Klien atau anggota kelompok yang masalahnya dibahas memberi gambaran yang lebih rinci masalah yang dialaminya. Kemudian seluruh anggota kelompok ikut membahas masalah klien melalui berbagai cara seperti bertanya, menjelaskan, mengkritisi, memberi contoh, mengemukakan pengalaman pribadi, menyarankan, dan lain sebagainya. Kemudian klien setiap kali diberi kesempatan untuk merespon hal-hal yang ditampilkan oleh rekan kelompok. Dan kegiatan yang terakhir yakni kegiatan selingan. Kemudian tahapan selanjutnya yakni tahap penyimpulan, yaitu tahapan kegiatan untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dan dicapai oleh kelompok. Peserta kelompok diminta melakukan refleksi berkenaan dengan kegiatan pembahasan yang baru saja diikuti. Seperti pemimpin kelompok meminta anggota kelompok mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan, atau bisa juga dengan mengemukakan pesan dan harapannya. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu tahap penutupan atau tahap pengakhiran, yaitu tahapan akhir dari seluruh kegiatan. Kelompok merencanakan kegiatan bimbingan kelompok dan konseling kelompok selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan oleh peserta kelompok pada tahap kelima ini yakni membahas kegiatan lanjutan dan kelompok mengakhiri kegiatannya. Untuk pembahasan yang terakhir yakni mengenai masalah-masalah siswa di sekolah. Masalah merupakan sesuatu yang tidak luput dari diri setiap manusia atau setiap individu. Tentunya sikap dan perilaku dari siswa di sekolah itu sangat berbeda-beda, dan dari itu maka permasalahan-permasalahan yang terjadi juga nantinya berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Yang pertama ada masalah emosi. Masalah yang terkadang tidak terlihat secara kasat mata oleh para pendidik di lingkungan sekolah. Karena kebanyakan dari para siswa
menimbulkan sifat emosionalnya ketika berhadapan dengan rekannya yang lain. Hal ini tentu menjadi tugas penting bagi para pendidik untuk lebih peka dan aktif dalam mengamati keadaan setiap peserta didik guna memecahkan masalah tersebut. Yang kedua, ada masalah penyesuaian diri. Untuk mencapai tujuan dari pola sosialisasi, remaja harus membuat banyak penyesuaian diri. Pada fase ini, remaja itu lebih banyak di luar rumah bersama teman-temannya sebagai kelompok, maka dapat dimengerti kalau pengaruh teman sebaya dalam segi pola perilaku, sikap, minat, dan gaya hidupnya lebih besar daripada pengaruh dari keluarganya sendiri. Kemudian masalah perilaku seksual. Pada masa pubertas, remaja sudah mulai tertarik pada lawan jenis, sehingga timbul keinginan yang kuat untuk memperoleh dukungan dan perhatian dari lawan jenisnya. Sebagai akibatnya, remaja mempunyai minat yang tinggi terhadap seks. Seharusnya mereka mencari atau memperoleh informasi tentang seluk-beluk seks dari orang tua, tetapi kenyataannya mereka lebih banyak mencari informasi dari sumber yang kadang-kadang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai akibat dari informasi yang tidak tepat tersebut dapat menimbulkan perilaku seks remaja yang apabila ditinjau dari segi moral dan kesehatan tidak layak untuk dilakukan. Kemudian masalah selanjutnya yakni masalah perilaku sosial. Adanya diskriminasi terhadap mereka yang berlatar belakang ras, agama, atau sosial ekonomi yang berbeda dapat melahirkan kelompok remaja yang pembentukannya berdasarkan atas kesamaan latar belakang agama, suku, dan sosial ekonomi. Hal ini tak sedikit dapat memicu terjadinya permusuhan antar kelompok tersebut. Kemudian masalah-masalah selanjutnya yakni ada masalah moral. Masalah moral yang terjadi pada remaja ditandai oleh ketidakmampuan remaja membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini disebabkan oleh ketidakkonsistenan dalam konsep benar dan salah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan masalah moral ini dapat muncul pula dikarenakan pola pergaulan yang kurang baik, sikap yang selalu merasa benar dikarenakan dikerjakan secara kolektif dalam ranah pergaulan menjadi salah satu faktor yang mendorong timbulnya masalah moral. Kemudian masalah selanjutnya, masalah perbedaan individu. Keunikan individu mengandung arti bahwa tidak ada dua orang individu yang sama persis dalam aspek pribadinya, baik aspek jasmani maupun rohani. Individu yang satu tentunya berbeda dengan individu yang lainnya. Timbulnya perbedaan individu ini dikarenakan oleh faktor pembawaan dan lingkungan sebagai komponen utama bagi terbentuknya keunikan individu. Perbedaan pembawaan akan memungkinkan perbedaan bagi setiap individu meskipun dengan lingkungan yang sama. Sebaliknya, lingkungan yang berbeda akan memungkinkan timbulnya perbedaan individu meskipun pembawaannya sama. Kemudian yang selanjutnya masalah keluarga. Sebab-sebab umum pertentangan keluarga selama masa remaja antara lain adalah standar perilaku, metode disiplin, hubungan dengan saudara kandung, sikap yang sangat kritis pada remaja, dan masalah palang pintu. Remaja sering menganggap standar perilaku orang tua yang kuno dan modern itu berbeda. Keadaan inilah yang sering menjadi sumber perselisihan di antara mereka. Kemudian yang dimaksud dengan masalah palang pintu
yakni peraturan keluarga tentang penetapan waktu pulang dan mengenai teman-teman remaja yang dapat berhubungan, terutama teman-teman lawan jenis. Dan yang terakhir ada masalah belajar. Dalam kegiatan belajar dapat timbul berbagai masalah, baik bagi pelajar itu sendiri maupun bagi pengajar. Misalnya, bagaimana menciptakan kondisi yang baik agar berhasil memilih metode dan alat-alat sesuai dengan jenis dan situasi belajar, membuat rencana belajar bagi siswa, menyesuaikan proses belajar dengan keunikan siswa, penilaian hasil belajar, diagnosis kesulitan belajar, dan sebagainya. Kemudian bagi siswa sendiri, masalah-masalah belajar yang mungkin timbul, misalnya pengaturan waktu belajar, memilih cara belajar, menggunakan buku-buku pelajaran, belajar berkelompok, mempersiapkan ujian, memilih mata pelajaran yang cocok, dan sebagainya. Keberhasilan belajar siswa itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Jelas bahwa dalam kegiatan belajar ini banyak sekali masalah-masalah yang timbul, terutama yang dirasakan oleh siswa sendiri. Sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam membantu siswa agar mereka berhasil dalam menjalani kegiatan belajar. Untuk itu, hendaknya sekolah memberikan bantuan kepada siswa dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar tersebut. Disinilah penting dan perlunya program bimbingan dan konseling untuk membantu agar mereka berhasil dalam proses belajarnya. Baik, demikian materi dalam video ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.